PKH tahap 3 pada saat ini informasinya itu masih beredar simpang siur. Sudah ada yang menyampaikan akan dicairkan di bulan ini, dan apakah KPM-KPM yang mendapatkannya itu ada kategori ataupun golongan yang sudah tampil di aplikasi Sisenji. Untuk menjawab rasa penasaran bagi para KPM, apakah nantinya akan mendapatkan PKH tahap 3? Apakah termasuk klaster atau golongan yang akan dicairkan PKH tahap 3-nya? Saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Hari demi hari dinanti oleh para KPM PKH di seluruh wilayah Indonesia, di mana untuk PKH tahap 3 sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara di luar Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini itu mengalami kekecewaan karena hal yang dinanti-nanti setelah beredarnya informasi bahwasanya PKH tahap 3 itu dicairkan oleh Kementerian Sosial. Sampai dengan saat ini kejelasannya itu belum juga terlihat. Ya, untuk mencari informasinya, untuk melihat apakah perkembangannya, apakah akan dicairkan oleh Kementerian Sosial, pada saat ini yang bisa dilakukan hanya melalui pengecekan di aplikasi Sisenji. Apakah masih terdaftar, apakah termasuk klaster atau golongan yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Ya, informasi yang beredar sampai dengan saat ini masih marak sekali terjadi, yang menimbulkan harapan yang sangat besar bagi para keluarga penerima manfaat bahwasanya akan dicairkan atau sudah dicairkan di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, setelah melihat informasi yang pada saat ini mungkin masih beredar luas juga di media sosial Facebook ataupun di channel-channel YouTube, para KPM yang setelah hanya melihat judulnya tanpa melihat isinya itu terburu-buru melakukan pengecekan bahwasanya PKH tahap 3 sudah cair di KKS. Tetapi setelah melakukan pengecekan itu kekecewaan menyelimuti kembali para KPM bahwasanya PKH tahap 3-nya di KKS masih saldonya nol. Ya, harapan yang pada saat itu dinanti-nantikan, diharapkan realisasinya belum juga terwujud. Ya, untuk menjawab rasa penasaran bagi para KPM, apakah masih terdaftar dan apakah termasuk klaster atau golongan yang akan dicairkan, dan apakah sudah ada perkembangannya lebih lanjut di aplikasi Sisenji, saya akan menyampaikan dan menampilkan tentang klaster atau golongan yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial dan perkembangan pencairan PKH tahap 3 di aplikasi Sisenji agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat bisa mengetahui secara utuh tentang perkembangan pencairan PKH tahap 3 dan tidak mendapatkan informasi yang membuat informasi itu menjadi rasa kecewa setelah dilakukan pengecekan saldonya masih nol. Sebelum saya menyampaikan dan memperlihatkannya sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Setelah beberapa waktu yang lalu PKH tahap 3 dicairkan di Provinsi Sumatera Selatan setelah Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja dan menyerahkan penyerahan secara simbolis PKH tahap 3. Para KPM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu bergembira PKH tahap 3-nya itu akhirnya cair dan sangat diharapkan dan diperlukan dalam membantu memenuhi kebutuhan akan komponen pendidikan, karena memang pada saat itu sudah memasuki tahun ajaran baru bagi para KPM yang memiliki anak-anak yang masih bersekolah. Kabar itu pada saat itu menjadi sebuah kabar gembira bahwasanya PKH tahap 3 cair. Tetapi setelah dilakukan pengecekan di luar Provinsi Sumatera Selatan, KPM itu semuanya itu mengalami hal yang mengecewakan. Dicek saldonya itu masih saldo nol. Ya, terus dinanti
terus digali informasi kapan akan cair, apakah itu juga akan cair nantinya selain dari Provinsi Sumatera Selatan. Ya, informasi-informasi yang hanya bisa didapatkan pada saat ini untuk melihat perkembangannya yaitu adalah melalui aplikasi SysNG. Aplikasi SysNG lah yang bisa dilihat apakah prosesnya itu sudah tertera, apakah prosesnya itu berlanjut untuk dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan siapa golongan atau klaster yang akan dicairkan PKH tahap 3-nya. Ya, para pemirsa, SysNG pada saat ini adalah sebuah pintu informasi, jendela informasi untuk melihat proses dan perkembangan apakah itu ada harapan di dalam waktu dekat dan apakah itu harapannya tidak akan terjadi di dalam waktu dekat. Ya, para pemirsa, agar para pemirsa terus mendapatkan informasi terbaru tentang pencairan PKH tahap 3 dan golongan-golongan yang akan nantinya dicairkan, apakah KPM masih mendapatkannya agar bisa mengetahuinya dan harapan itu bisa tetap terjaga di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan apakah itu akan ada harapan cair di bulan ini? Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan dan hasil tampilan saya melalui aplikasi SysNG tentang perkembangan pencairan PKH tahap 3 dan klaster atau golongan yang akan dicairkan dan diproses PKH tahap 3-nya. Saksikan penjelasan saya berikut ini. Ini hasil pengecekan di aplikasi SysNG di hari ini. Di situ tertera periode PKH tahap 3 melalui PT Pos Indonesia dan periode PKH tahap 3 melalui Himbara. Ini merupakan sebuah kabar gembira karena pada saat ini itu masih tampil di aplikasi SysNG walaupun data-data KPM itu belum terlihat, belum ada proses lebih lanjut. Artinya untuk pencairan pada saat ini itu kecil kemungkinan dan sangat tidak memungkinkan untuk akan dicairkan di bulan ini. Setelah melihat hasil pengecekan bahwasanya periode PKH tahap 3 untuk yang melalui PT Pos Indonesia dan melalui Himbara itu masih ada, walaupun untuk proses lebih lanjutnya itu belum ada kelanjutan dari Kementerian Sosial. Ya, saya melakukan pengecekan agar para KPM mengetahui apakah masih termasuk klaster ataupun golongan yang akan dicairkan PKH tahap 3-nya. Hal ini bisa diketahui agar para KPM yang saat ini menanti-nanti itu bisa memikirkan apakah itu akan dicairkan ataupun tidak akan dicairkan. Ya, untuk lebih jelasnya di aplikasi SysNG untuk klaster yang akan dicairkan PKH tahap 3-nya, yang pertama yaitu klaster atau golongan disabilitas tunggal, disabilitas dan lansia tunggal, keluarga ada disabilitas dan atau lansia, keluarga non disabilitas dan atau lansia, kepala keluarga 41 sampai 59 tahun, lansia tunggal, dan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini adalah KPM yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah. Artinya pada saat ini belum ada perubahan bahwasanya KPM yang memiliki klaster atau golongan inilah yang akan dicairkan PKH tahap 3-nya sama seperti KPM yang cair PKH tahap 2-nya di periode yang lalu. Semoga prosesnya itu bisa berlanjut. Itu tadi hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG bahwasanya di aplikasi SysNG untuk KPM-KPM yang memiliki klaster atau golongan itulah nantinya yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Jadi para KPM yang memang masih memiliki kategori atau klaster ataupun golongan yang tertera di aplikasi SysNG sebanyak 6 klaster atau sebanyak 6 golongan itu, jangan khawatir bahwasanya PKH tahap 3-nya itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi pada saat ini prosesnya itu masih belum berlanjut, tetapi jangan khawatir karena periode pencairannya di aplikasi SysNG di menu monitor data salur bansos sudah tertera untuk PKH tahap 3 melalui Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia. Dilihat dari estimasi waktu di akhir bulan ini, dan itu sangat kecil kemungkinan dan tidak memungkinkan juga bahwasanya PKH tahap 3 itu akan cair di bulan ini. Ya, mudah-mudahan prosesnya itu terjadi, ada kelanjutan
di aplikasi SysNG dan nantinya di bulan depan itu bisa betul-betul dan benar-benar dicairkan oleh Kementerian Sosial. Untuk melihat itu semua, saya akan selalu melakukan pengecekan di aplikasi SysNG dan menginformasikannya agar para KPM dan para pemirsa bisa mengetahui update informasi dan tidak mendapatkan informasi yang meresahkan dan informasi yang membuat rasa kecewa itu berulang-ulang karena setelah mendapatkan informasi yang tidak ada referensinya, yang tidak ada buktinya, KPM melakukan pengecekan di KKS-nya ke ATM ataupun agen bank, hasilnya itu saldonya masih nol. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para pemirsa bisa mendapatkan informasi yang memang benar-benar nantinya itu bisa menjadi sebuah referensi tentang pencairan PKH tahap 3 dan bisa mengetahui apakah itu akan bisa didapatkan lagi. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.